Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tes PPK dan PPS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang PKPU nomor 8 tahun 2022, yaitu tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc, yaitu pembentukan PPK dan PPS. Baiklah, langsung saja kita ke soal pertama. Peraturan KPU tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc, penyelenggara pemilihan umum, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota adalah A. PKPU nomor 8 tahun 2022, B. PKPU nomor 7 tahun 2002, C. PKPU nomor 6 tahun 2002, D. PKPU nomor 5 tahun 2002, E. PKPU nomor 4 tahun 2022. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu PKPU nomor 8 tahun 2002, yaitu tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc, penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Sedangkan PKPU nomor 7 tahun 2022, yaitu tentang penyusunan daftar pemilih, PKPU nomor 6 tahun 2002, yaitu tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam pemilihan umum, PKPU nomor 5 tahun 2002, yaitu tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan PKPU nomor 4 tahun 2002, yaitu tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dibantu oleh badan ad hoc penyelenggara pemilu di dalam negeri. Badan ad hoc yang dimaksud antara lain sebagai berikut kecuali A. PPK, B. PPS, C. KPPS, D. Pantarlih, E. Pawascam. Jawaban yang tepat adalah E. Sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 2, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dibantu oleh badan ad hoc penyelenggara pemilu di dalam negeri dan pemilihan yang terdiri atas A. PPK, B. PPS, C. KPPS, dan D. Pantarlih. Soal nomor 3. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat A. 6 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 bulan setelah pemungutan suara. B. 7 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 bulan setelah pemungutan suara. C. 8 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 bulan setelah pemungutan suara. D. 9 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 bulan setelah pemungutan suara. E. 8 bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 bulan setelah pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2022, pasal 4 menyebutkan PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu atau pemilihan. Lanjut ke soal nomor 4. Jumlah anggota PPK sebanyak A. 3 orang,
B. 4 orang, C. 5 orang, D. 3-5 orang, E. 7 orang. Jawaban yang tepat adalah C. Berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 5, anggota PPK sebanyak 5 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini merupakan tugas PPS adalah A. Mengumumkan daftar pemilih sementara. B. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. C. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK. D. Melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat desa. E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu jawaban A, B, C, dan D benar. Soal nomor 6. Berikut ini merupakan tugas PPK. A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. B. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten atau Kota. C. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu, anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. D. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas wewenang PPK kepada masyarakat. E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 7. Berikut merupakan kewajiban PPK adalah A. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. B. Membantu KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilu. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan. D. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. E. Jawaban A, B, C, dan D benar. Jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 8. PPS dibentuk oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten, D. PPK, E. Pemerintah Kecamatan. Jawaban yang tepat adalah C. Sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 38, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten atau Kota. Lanjut ke soal nomor 9. Jumlah anggota PPS sebanyak A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 3-5 orang, E. 7 orang. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu 3 orang. Berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 16, anggota PPS sebanyak 3 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Soal nomor 10. KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat A. 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu dan dibubarkan paling lambat 14 hari setelah pemungutan suara pemilu. B.
14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara pemilu. C. 1 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara pemilu. D. 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu. E. 1 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara pemilu. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 14 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara pemilu. Soal nomor 11. Anggota KPPS berjumlah A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 6 orang, E. 7 orang. Jawaban yang tepat adalah E, sesuai dengan pasal 28 PKPU nomor 8 tahun 2022. Anggota KPPS berjumlah 7 orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Nomor 12. Syarat usia untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah A. 17 tahun sampai dengan 50 tahun, B. 17 tahun sampai dengan 55 tahun, C. 21 tahun sampai dengan 50 tahun, D. 21 tahun sampai dengan 55 tahun, E. 25 tahun sampai dengan 55 tahun. Jawaban yang tepat adalah B, sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 35. 13. Anggota KPPS diangkat oleh KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten atau Kota, D. PPK atas nama KPU Kabupaten atau Kota, E. PPS atas nama KPU Kabupaten Kota. Jawaban yang tepat adalah E, sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 40. Anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten atau Kota. Soal nomor 14. Anggota KPPS diberhentikan oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten, D. PPK atas nama KPU Kabupaten atau Kota, E. PPS atas nama KPU Kabupaten atau Kota. Jawaban yang tepat adalah C. PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 43. Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten atau Kota. Soal nomor 15. Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih berjumlah A. 1 orang tiap TPS, B. 2 orang tiap TPS, C. 3 orang tiap TPS, D. 4 orang tiap TPS, dan E. 5 orang tiap TPS. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 48. Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 berjumlah 1 orang pada tiap TPS. Soal nomor 16. Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih diangkat oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten atau Kota, E. KPU Provinsi. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu PPS. Berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 51. Pantarlih
diangkat oleh PPS atas nama KPU Kabupaten atau Kota. Soal nomor 17. Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan Panwas TPS merupakan tugas dari A. KPPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten, D. Panwaslu Kelurahan, E. Panwaslu Kecamatan. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu KPPS. Soal nomor 18. Anggota KPPSLN berjumlah A. Paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5. B. Paling sedikit 3 orang dan paling banyak 6. C. Paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7. D. Paling sedikit 4 orang dan paling banyak 7. E. Paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang. Soal nomor 19. PPK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat PPK yang diangkat dan ditetapkan oleh A. KPU Kabupaten atau Kota, B. PPK, C. Panwascam, D. Bupati atau Wali Kota, E. Camat. Jawaban yang tepat adalah D. Bupati atau Wali Kota memilih dan menetapkan 1 sekretariat PPK dan 2 staf sekretariat PPK atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPK melalui KPU Kabupaten Kota yang ditetapkan dalam keputusan Bupati atau Wali Kota. Soal nomor 20. Daftar pemilih sementara pemilu diumumkan oleh untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten, E. KPU Provinsi. Jawaban yang tepat adalah PPS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman semua dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.